Misalnya kalau pertama kan pasti ini udah masih kosong. Kalau pertama ya pasti ininya masih kosong. Nah nanti ketika udah numpuk, misalkan udah lumayan banyak lah, terus kalian buka misalkan dalam waktu 2 minggu lah, dalam waktu 2 minggu. Ketika kalian masukin sampah lagi, ternyata sudah busuk, sudah mulai lapuk, ya, terus mulai apa? Kecil bau. Nah, ketika mau dimasukkan aja ini baru sampahnya baru nih yang kita bawa itu baru. Nah, lapisin dulu pakai daun pisang, ya. Nah, jadi nanti yang baru itu di atasnya daun pisang. Terus demikian sampai nanti ketika udah busuk lagi masukin lagi daun pisang, ya, sampai penuh. Ya, si ininya si kompos tapi harus sampai ujung ya. Nah, sampai penuh. Nah, nanti ketika sudah semuanya busuk, baru nanti kita panen. Ya, nah, panen pupuk kompos. Ya, nah, itu nanti ketika kita sudah beres ditanam, jadi harus gali dulu lah. Perempuannya bisa gali? Ya, menggali lubang ya setinggi ini lagi ya, atau ini berapa senti, mungkin 30 cm ya. Nah, jangan lupa nanti harus dikasih tutup ya. Kalau nggak ditutup bahaya. Kenapa? Karena takutnya nanti ada masuk makhluk lain. Apa makhluk lain? Rai bisa jadi. Paus. Lalat juga bisa jadi, karena kalau misalkan sudah masuk lalat nanti takutnya ada bakteri lain ya. Nah, jadi harus nantiasa ditutup rapat ya. Nah, dan jangan lupa ketika sudah membuang sampah ke sini, daun-daun apa aja yang dimasukkan ke sini tadi? Daun-daunan, terus buah-buahan, bekas kulit buah-buahan, kemudian bekas sayuran. Nah, apalagi tulang-tulangan nasi juga boleh. Ya. Nah, yang nggak boleh itu apa di sini? Plastik. Ya, ada anak-anakku ada yang mau ditanyakan terkait dengan kompos. Ya, silakan. Pak, bagaimana bagusnya letakkan kompos? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Tong komposter ini bagusnya diletakkannya di pinggir atau berdekatan dengan pohon-pohon yang berbuah. Sebenarnya dengan pohon yang tidak berbuah pun tidak apa-apa. Namun bagusnya untuk pohon yang berbuah agar buahnya itu semakin banyak, ya, dan tumbuhannya akan menjadi semakin bagus karena tanahnya menjadi subur, ya. Atau mungkin kalian di lingkungan sekolah ini ada pernah melihat, ini pohon ini belum pernah ada, udah lama nggak berbuah. Nah, kita tanam nih si komposter dekat pohon itu. Nah, nanti insya Allah dia akan bisa berbuah kembali, daunnya akan semakin bagus, kemudian akan berbunga dan berbuah kembali insya Allah. Ya, karena dari sampah itu kan pasti akan menghasilkan cairan. Nah, cairan itu disebutnya cairan lidi. Nah, cairan lidi itu yang akan menimbulkan tanah, yang nantinya akan menciptakan makhluk-makhluk tanah, bukan makhluk gaib ya, menciptakan tanah emang nggak terlihat, dia terlihat oleh mata yang atasnya. Jadi kan gaib itu nggak terlihat ya, tetapi ini mah bukan makhluk gaib, karena kalau diungkap itu akan terlihat. Ya, mungkin seperti halnya apa yang menimbulkan tanah? Cacing ya, belatung menimbulkan tanah enggak? Nah, jadi pokoknya makhluk-makhluk yang ada yang tinggal di dalam tanah, ya, seperti halnya cacing-cacing, kemudian mikroba lainnya, ya, dan lain sebagainya, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Laki-lakinya, Hajri, Hajri mau nanya apa? Nanya apa Hajri? Kenapa nih? Cara membuat tong komposter. Ya, mungkin tadi belum jelas ya.
cara membuatnya. Untuk yang tong kompos tertanam itu tadi pertama-tama kita sediakan alat seperti ini. Ini apa namanya? Badeng. Badeng ya, badengan. Badeng ini bekas cat ya. Berapa kilo ini teh? Kilo? Serius? Kilogramnya ini bagian. Boleh nggak Pak selain badeng yang atau bekas cat yang kecil boleh. Tapi mungkin nanti komposnya akan sedikit ya, lebih sedikit. Kalau ini mungkin bisa lebih banyak ya. Nah, sediakan bahan seperti ini ya. Boleh juga pakai toples boleh. Nah, nanti ini ini kan belum bolong ya, masih utuh. Nah, nanti ini dibolongin sebanyak mungkin. Kenapa harus dibolongin? Ada yang tahu? Biar airnya menyerap, betul, menyerap ke tanah sehingga nanti akan menimbulkan makhluk-makhluk gaib yang baru di dalam tanah. Ya, bukan hantu. Ya, selain ini yang dibolongin, ini juga dibolongin. Ya, di sini dibolongin, ini juga sama dibolongin, tapi tidak terlalu banyak seperti yang di bawah. Ya, ini juga dibolongin, ya, untuk udara. Nah, nanti ini ketika udah dibolongin semuanya, ya, ini jangan jangan ditimbun semuanya, disisakan sedikit. Oke, itu salah satu bahan. Oke, apa lagi? Terima kasih tadi Hazmi yang udah bertanya. Kita langsung praktek. Kenapa harus pakai martabak? Karena ini agak keras. Ini sebenarnya bisa pakai paku juga bisa. Ya, pakai paku, kemudian paku, palu, ya. Nah, kemudian ya seperti biasa lah. Pernah bikin nggak bolong-bolongan dari itu pakai paku? Biasanya kamu nyiramnya. Nah, ya seperti itulah, tidak jauh beda. Ya, cuma ini supaya cepat jadi kita pakai martabak.